Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Rehan Fauzan, Dewi Purnama, Muhammad Rizky, dan Rizka Yulinur akan menampilkan hasil analisis kasus kami terhadap video pengabdian untuk negeri. Disimak ya. Ringkasan film. Film tersebut menceritakan mengenai Sri Handayani, seorang wanita yang bekerja sebagai tenaga pengajar SD di Dusun Tempel dengan segala keterbatasan ekonominya. Tantangan besar mengajar selama 16 tahun, mulai dari jalan yang tak berbentuk hingga fasilitas sekolah yang rusak, beliau lalui. Komitmen yang besar untuk pengabdian sepanjang usia akan kita temui melalui kisah hidup Ibu Sri. Selamat menyimak. Berikut akan kami sajikan analisis kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Mari kita simak video cuplikan berikut. Pada saat itu gurunya kan belum banyak mas, seperti sekarang. Pada saat itu saya atau mas diparani sama Pak Kadus, Buhan, nek jenengan kok pindah toh Bu, kok jenengan gak ngulang sing ulang kono sapa toh Buhan. Terus akhirnya saya berjanji mas, walaupun belum ada 40 hari saya sudah berangkat demi anak-anak sini. Terus akhirnya saya berjanji dalam hati, walaupun saya sampai kapanpun, sampai pensiun, saya tetap harus mengajar di sini, seperti itu. Karena keterbatasan pengajar di SD Kecil Pojok, Buhan memiliki komitmen ingin terus mengajar di sekolah tersebut sampai pensiun. Hal ini merupakan wujud penerapan nilai berorientasi pelayanan, di mana Buhan mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para murid SD Kecil Pojok terkait pendidikan di daerah tersebut, sehingga tetap memilih untuk mengajar di SD Kecil Pojok tersebut. Apabila nilai berorientasi pelayanan tidak diterapkan, maka pembelajaran di SD Kecil Pojok menjadi terhambat dan tidak optimal. Baik, nilai selanjutnya adalah tabel. Sebelum kita analisis, mari kita lihat cuplikan video berikut. Saya itu mengajar di SD sini itu sejak November 2006. Jadi kurang lebih itu 16 tahun. Itu total semua itu 29 siswa. Itu satu SD mas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus saya ikut survei lapangan mas, sampai saya itu pernah pada saat saya naik sikit jualannya mas, minta ampun, motor saya remnya tugel, itu pernah. Saya jatuh berkali-kali mas, pernah saya tuh jatuh mas. Nah baik, bentuk penerapan nilai akuntabel. Nah di sini Ibu Han sebagai guru menjalankan tugasnya yaitu mengajar selama 16 tahun secara konsisten. Dalam kelanjutan cuplikan video juga dijelaskan bahwa beliau dipercaya oleh Bapak Kadus untuk tetap mengajar di sekolah tersebut, yaitu di SD Kecil Pojok. Dengan pertimbangan beliau, Ibu Han ini membuatkan tekad untuk tetap mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Han telah mengimplementasikan nilai akuntabel yang ditunjukkan dengan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan dapat dipercaya. Berikutnya, nilai kompeten. Sebelumnya, mari kita simak video cuplikan ini. Jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi berhubung jalannya itu ya berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali mas untuk mencapai ke SD itu loh. Motor saya remnya tugel, itu pernah. Saya jatuh berkali-kali mas, pernah saya tuh jatuh mas, karena hujan mas ya, saat hujan itu di jembatan mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama bapak ibu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul anak itu pasti bisa mengikuti pendidikan yang ada. Meskipun menghadapi banyak tantangan dalam mengajar, Buhan sebagai pendidik tetap menjalankan tugasnya dengan kualitas yang terbaik selama mengabdi 16 tahun. Hal ini sebagai bukti bahwa Buhan telah menerapkan nilai kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, apabila nilai kompeten ini tidak diterapkan, maka dapat menurunkan kualitas pendidikan di SD Pojok Kecil tersebut. Selanjutnya harmonis. Sebelumnya kita lihat dulu yuk cuplikannya lagi. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama bapak ibu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul anak itu pasti bisa mengikuti pendidikan yang ada. Kadang di sini bisa membaca, menulis, itu yang utama. Itu juga kerjasama dan kerja bakti warga di sini. Pokoknya di sini itu gampang. Asalkan kita betul-betul mengajak bersama, masyarakat sini sangat mendukung. Nah, nilai harmonis ini sangat diterapkan oleh Ibu Sri Handayani, yang mana beliau sangat peduli terhadap pendidikan di daerah tersebut. Beliau tidak membeda-bedakan murid-muridnya, siapapun mereka akan beliau ajar dengan sepenuh hati dan juga sangat mengerti keadaan dari tiap-tiap muridnya. Pelanggaran yang ada di sini tuh lebih kepada fasilitas mendukung dan akses ke lokasi yang kurang memadai, sehingga kurangnya kondusif dalam mengajar. Apabila nilai harmonis ini tidak diterapkan, maka pendidikan di lingkungan tersebut akan sangat berkurang kualitasnya, dan berkemungkinan daerah tersebut menjadi tertinggal karena tidak ada SDM yang dapat mengembangkan daerah tersebut. Ya. Walaupun fasilitas yang ada dan kondisi jalan yang dilalui tidak menjadi hambatan bagi beliau,
Tetapi perbaikan akses dan meningkatkan fasilitas belajar dapat menjadi solusi yang dapat meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah nilai loyal. Mari kita lihat cuplikan berikut. Saya ingin di sekolah SD Pojok Kecil Pati, SD Wates, saya seperti itu. Terus sampai sini saya itu anak-anak itu udah di depan menyambut guru-gurunya pada datang itu, kemudian saya ada yang negur seperti ini, Bu Guru besok datang ke sini lagi ya. Saya itu berjanji Mas, saya harus di sini. Walaupun saya ditawari di sekolah yang bagus-bagus saya tidak mau. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Menurut saya Thomas, dimanapun prinsip saya itu emas dimanapun emas. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama Bapak Ibu Bu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul anak itu pasti bisa mengikuti pendidikan yang ada. Saya ingin di sekolah. Ibu Sri memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Ibu Sri terbukti memiliki loyalitas yang sangat tinggi, yang mana dilihat dari dedikasi beliau dalam mengajar, dan beliau juga memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Apabila nilai loyal ini tidak tertanam dalam diri kita, maka negeri ini tidak akan tumbuh berkembang, dan semua akan mementingkan keperluan pribadi, serta tidak ada yang peduli akan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu bukan beliau Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa untuk pendidikan yang ada di Dusun Wates ini. Saya ingin anak-anak di sini melanjutkan sekolah sampai jenjang yang paling tertinggi, sehingga di sini bisa meneruskan, mungkin bisa mengajar di sini, atau mungkin bisa menjadikan dusun ini itu lebih maju lagi. Kemudian jalan itu pengen saya itu tidak sesulit itu, sehingga kita bagi guru itu kalau mengajar ini sampai sini lebih cepat dan tidak. Nah, baik, berikut merupakan penjelasan terkait dengan nilai adaptif. Nah, di video itu dengan beragam keterbatasan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh Bu Han selama mengajar, tidak menghalangi semangat beliau untuk tetap berinovasi dan berdedikasi tinggi pada pendidikan daerah setempat. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru, Ibu Han produktif untuk memotivasi dan membangun kesadaran bersekolah di lingkungan sekitarnya. Beliau juga bercita-cita agar anak-anak di sekolah tersebut dapat menggapai pendidikan setinggi-tingginya sehingga bisa menghantarkan desa setempat menjadi lebih maju. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Ibu Han telah mengimplementasikan nilai adaptif dari tidak berhentinya upaya terus berinovasi dan proaktif terhadap pendidikan walaupun menghadapi berbagai macam kesulitan. Baik, untuk nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, mari kita sama-sama saksikan cuplikan tersebut. Itu juga kerjasama dan kerja bakti warga di sini. Pokoknya di sini itu gampang. Asalkan kita betul-betul mengajak bersama, masyarakat sini sangat mendukung. Kolaboratif, kata kuncinya yaitu kesediaan bekerja sama. Nilai tersebut telah diaplikasikan oleh Bu Sri dengan memberi kesempatan berbagai pihak untuk kontribusi. Yang harus dilakukan dalam kondisi ini adalah membuat komite sekolah yang berisi perwakilan orang tua siswa dan unsur tokoh. Konsekuensinya yaitu akan terwujudnya aspirasi keluarga sehingga segala upaya dapat dilakukan bersama. Selain itu, konsekuensi lainnya yaitu ditemukannya jalan tengah antara segala persoalan di sekolah dengan keterbatasan kemampuan. Apabila hal ini tidak dilakukan, akan mengakibatkan tidak bertemunya tujuan pendidikan dengan tuntutan keluarga. Simpulan, Ibu Sri merupakan sosok inspiratif yang telah menerapkan seluruh nilai-nilai berakhlak. Beliau menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengabdikan dirinya untuk membantu anak-anak di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Semoga nilai-nilai keteladanan yang ada pada Bu Sri dapat kita terapkan di kehidupan kita, baik di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar.